sial daripada seorang yang ingin melucu tapi tak lucu sama sekali. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat sebuah lelucon tidak segampang yang kamu bayangkan. Bisa saja karena leluconmu, kamu dipidanakan, dianggap menghina dan mencermakan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjara karena membuat sebuah lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Di atas pohon itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu membuat seluruh kampung gempar. Orang-orang berbondong-bondong mendatanginya, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang sampai ingin dasar orang aneh, turun kamu. Begitu orang-orang bermarah padanya. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan seperti ini. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh. Dasar orang kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, saya orang aneh. Saya orang kafir. Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi. Kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Di sini siapa yang aneh? Siapa yang enggak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena perbedaan menjadi bermusuhan. Sekarang orang suka bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada.
menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Dulu ayah saya adalah seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren tuh, anak mengikuti orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya pun pingin jadi presiden. Enggak ding, malahan anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Udah, jangan ngomong ngelantur. Saya takut ditangkap. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Biar aku yang buatin. Apa? Kamu enggak haus? Kamu enggak lapar? Oh, begitu. Iya. Kebetulan saya lagi gak punya apa-apa. Tapi kamu boleh kok pesen GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, kok ketawanya kayak begitu? Badut kayak saya juga manusia, bisa fall in love dan punya pacar. Lihatlah, ganteng kan pacar saya? Namanya Raito. Lengkapnya Raito Bayar. Udah, tunggu aja. Coba dulu. Terima kasih, kamu sudah datang. Aku kira kamu gak bakal datang. Oh iya, katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun itu, aku tetap cinta kamu. I love you, I miss you, I need you. Aku tak bisa lupa kau, kamu dari otakku. Gimana? Bagus kan?
Kenapa? Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini badut yang sial. Tapi nasib memanglah aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan terlenteng. Mungkin sekarang saya berpakaian bagus, tapi saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan hal ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa, semuanya tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Mereka tambah tertawa. Mereka tertawa dengan lucu saya yang begitu bodoh dan tolol. Kemudian, pemimpin partai itu mendatangi saya. Dia berkata, "Sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukanlah lantaran kecerdasannya, melainkan bakat disukai banyak orang. Dan kamu memiliki bakat itu." Kemudian, saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka berkata, "Tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Bahkan, kebenaran pun bisa dipalsukan." Dan betapa sialnya, saya menang pilkada. Mungkin zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya nasib saya. Dulu menjadi badut, setelah menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut yang bisa kalian atur. Badut yang bisa membahagiakan kalian semua. Betapa sialnya hidup saya. Percayalah, menjadi pemimpin itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para badut saja.